Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga dengan NIM O0220088. Di sini saya akan menjelaskan Olimpiade pada masa kuno dan Olimpiade pada masa modern. Pertama adalah pengertiannya. Olimpiade masa kuno awalnya adalah sebuah perayaan atau selebrasi untuk Yesus. Kemudian lomba-lomba seperti balap lari, lempar lembing, dan adu gulat ditambahkan. Permainan Olimpiade berasal dari bahasa Yunani kuno. Olympia. Olimpiade juga disebut autumn atau Olympiad adalah serangkaian kompetisi atletik di antara para perwakilan kota negara dan salah satu permainan Paralympic dari Yunani kuno. Acara tersebut diadakan untuk menghormati Yesus. Olimpiade pertama kali diadakan pada tahun 776 sebelum Masehi. Acara tersebut diadakan saat Yunani berada di bawah kekuasaan Romawi. Sampai Kaisar Theodosius I menekan acara tersebut pada 393 Masehi sebagai bagian kampanye pengangkatan Kristen sebagai agama negara Romawi. Pertandingan tersebut diadakan setiap 4 tahun sekali atau Olimpiad yang menjadi unit waktu dalam kronologi sejarah. Pertandingan Olimpiade dalam bahasa Prancis disebut Les Jeux Olympiques adalah ajang olahraga internasional setiap 4 tahunan yang mempertandingkan cabang-cabang olahraga musim panas dan musim dingin, serta diikuti oleh beberapa ribuan atlet yang berkompetisi dalam berbagai pertandingan olahraga. Olimpiade merupakan kompetisi olahraga terbesar dan terkemuka di dunia dengan lebih dari 200 negara berpartisipasi. Memiliki simbol lingkaran berjumlah 5 dengan moto Citius, Altus, dan Fortius. Awalnya, Olimpiade hanya berlangsung di Yunani kuno sampai akhirnya pada tahun 393 Masehi. Olimpiade kuno ini dihentikan oleh Kaisar Romawi Theodosius. Olimpiade kemudian dihidupkan kembali oleh seorang bangsawan Prancis yang bernama Pierre Freddy Baron de Coubertin pada tahun 1896 dalam kongres yang diselenggarakan di Paris. Didirikanlah Komite Olimpiade Internasional dengan singkatan IOC dari ibu kota Yunani. Athena dipilih sebagai tuan rumah Olimpiade. Olimpiade modern yang pertama pada tahun 1896. Selanjutnya, sejak tahun 1896 sampai dengan sekarang, setiap 4 tahun sekali, Olimpiade pada musim panas senantiasa diadakan, kecuali tahun-tahun pada masa Perang Dunia Kedua. Edisi khusus untuk olahraga musim dingin, Olimpiade musim dingin, mulai diadakan pada tahun 1924. Awalnya, Olimpiade musim dingin diadakan pada tahun yang sama dengan Olimpiade musim panas. Namun, sejak tahun 1994, Olimpiade musim dingin diadakan setiap 4 tahun sekali dengan selang waktu 2 tahun dari penyelenggaraan Olimpiade musim panas. Evolusi yang dilakukan oleh IOC selama abad ke-20 dan 21 telah menyebabkan beberapa perubahan pada penyelenggaraan Olimpiade. Beberapa penyesuaian dilakukan, termasuk penciptaan Olimpiade musim dingin untuk olahraga es dan salju. Paralimpiade untuk atlet dengan kekurangan fisik, dan Olimpiade remaja untuk para atlet remaja. Dalam perkembangannya, Olimpiade telah menghadapi berbagai tantangan.
seperti pemboikotan, penggunaan obat-obatan, penyuapan dan terorisme. Olimpiade juga merupakan kesempatan besar bagi kota dan negara tuan rumah untuk menampilkan diri kepada dunia. Yang terakhir adalah ringkasan sejarah Olimpiade kuno pada tahun 1300 sampai dengan 776. Yang pertama, sebelum masa perlombaan berlangsung, semua aktivitas peperangan dan sikap-sikap permusuhan dihentikan dan dilarang. Yang kedua, pemenang lomba diberikan penghargaan tertinggi berupa mahkota, daun zaitun, dan diberikan gelar pahlawan. Yang ketiga, para pemenang sangat dihormati oleh masyarakat Yunani sehingga sebuah peperangan akan berhenti bila sang pemenang sedang melintas di dalam medan pertempuran. Filosofi dan nilai dalam penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang pertama, selalu menjaga kesucian diri selama bertanding. Yang kedua, menjaga kekuatan dan kebugaran fisik serta keterampilan dan ketahanan mental jiwa satria. Yang ketiga, semangat untuk berprestasi. Yang keempat, kejujuran dalam pertandingan. Yang kelima, saling menghargai. Yang keenam, terciptanya perdamaian. Yang ketujuh, terjalinnya kompromi dan kesepakatan antar suku. Yang kedelapan, penghargaan tertinggi adalah sebagai pahlawan, hadiah maupun monumen. 9. Peningkatan ekonomi, contoh transaksi usaha atau pembentukan perdagangan. Yang ke-10, sukaria maupun sukacita. Gerakan Olimpiade modern berdirinya atau berawal dari keterkaitan terhadap filosofi mulia Olimpiade kuno. Baron Pierre de Coubertin, bangsawan asal Prancis, menggagas dan mencoba membuktikan kembali semangat lomba Olimpia melalui penyelenggaraan pertandingan atau semangat festival olahraga tingkat internasional yang kemudian dikenal dengan Olimpiade atau Olympic Games. Selain penyelenggaraan festival olahraga internasional, dilakukan juga gerakan penyebarluasan filosofi, nilai-nilai, paham Olimpiade atau Olympism yang kini dikenal dengan gerakan Olimpiade atau Olympic Movement. Olimpiade yang pertama diadakan di kota Athena pada tahun 1896. Gerakan Olimpiade modern. Ide Olimpiade Pierre de Coubertin. 1. Mengajak negara-negara di dunia untuk bersama menghidupkan kembali nilai dan kegiatan Olimpiade sehingga solusi mengatasi krisis sosial, politik akibat dari konflik dan permasalahan di berbagai dan antar negara. 2. Kegiatan Olimpiade diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat persaudaraan dalam upaya membangun resolusi perdamaian untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di seluruh dunia. Yang ketiga, untuk maksud tersebut dan agar pelaksanaan aktivitas pergerakan Olimpiade berjalan secara terpadu dan berkesinambungan di seluruh dunia, maka ditetapkan Piagam Olimpiade atau Olympia Charter. Simbol gerakan Olimpiade modern ada 5 cincin dengan 5 warna yang berbeda. Yang pertama adalah biru, kuning, hitam, hijau, merah dengan latar belakang putih. Menggambarkan wakil dari 5 benua, Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia, serta negara-negara di dunia yang disimbolkan dengan 5 warna yang merupakan bagian dari warna bendera masing-masing negara. Nilai-nilai dalam Olimpiade yang pertama adalah respect
atau rasa hormat, yang kedua adalah friendship, persahabatan, yang ketiga ada excellent, yang terbaik. Jadi dalam rangkaian nilai-nilai Olimpiade ini, tiga ini harus diterapkan guna kita untuk menghormati sesama atlet atau sesama pelomba. Di sini kita tidak boleh mengutamakan keegoisan, rasa persaudaraan, rasa persahabatan, rasa memberi rasa hormat, rasa untuk memenangkan yang terbaik. Kita harus ciptakan dalam Olimpiade untuk memperlancar situasi dan pemenang yang sempurna. Sekian rangkuman video dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf.